Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهج إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كن واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال إن الحياء لا يأتي إلا بخير. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh dan jamaah kajian Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah kemudahan dan kesempatan untuk sama-sama hadir di masjid, di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmat-Nya kepada kita dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan di dalam menjalankan perintah dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Semoga kelak di hari kiamat kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam mempelajari syu'abul iman, yaitu cabang-cabang iman sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau bahwasanya iman itu memiliki sekian puluh cabang, sekitar kurang lebih 70-an cabang. Al-imanu bid'atun wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah cabang perkataan dari kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang yang paling rendah, yang paling bawah adalah imatatul ada anit tariq, yaitu menyingkirkan sesuatu yang membahayakan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, beliau mengatakan wal haya, dan haya yaitu perasaan malu, sifat malu, syu'batun minal iman, cabang atau bagian dari iman.
Maka dari itu, jamaah sekalian yang rahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki cabang yang ke-39 dari cabang-cabang iman, yaitu al-haya, sifat malu. Jamaah sekalian yang rahmati oleh Allah, beberapa hari ini kita dihebohkan dengan beberapa peristiwa-peristiwa atau beberapa kejadian-kejadian yang viral, terutama di beberapa media-media sosial yang kita miliki. Tentu peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang viral pada saat ini tidak lepas dari tidak adanya sifat malu, tidak adanya rasa malu di dalam diri umat manusia pada saat ini. Hilangnya sifat malu di dalam diri umat manusia pada saat ini yang menyebabkan atau yang menjadi faktor utama terjadinya beberapa peristiwa-peristiwa viral yang saat ini terjadi di tengah-tengah kita. Kalau kita lihat, kenapa pada saat ini semakin maraknya perbuatan maksiat, semakin merajalelanya perbuatan dosa, bahkan tidak sedikit di antara umat manusia yang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang memviralkan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Tentu semua ini tidak lepas dari hilangnya rasa malu di dalam diri mereka. Sehingga mereka menganggap melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang lumrah terjadi. Kalau dulu, di zaman dulu orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, mungkin mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi, tidak berani melakukannya secara terang-terangan. Tapi di saat ini, di zaman kita ini, dengan adanya media-media sosial, semakin banyak umat manusia yang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan. Tentu semua ini tidak lepas dari hilangnya rasa malu di dalam diri mereka. Maka dari itu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, perlu kita pahami dan perlu kita ketahui bahwasanya rasa malu yang telah Allah anugerahkan di dalam diri kita ini adalah bagian dari cabang iman yang harus kita pertahankan selagi kita hidup di muka bumi ini. Jangan sampai kita hilangkan rasa malu ini dari diri kita. Seperti yang kita tahu jamaah sekalian rahmati oleh Allah, tujuan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, salah satu di antaranya adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di atas muka bumi ini, di antara tujuannya adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena memang pada saat itu jamaah sekalian, kita tahu bagaimana kehidupan masyarakat jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Hampir semua perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, ya, dimulai dari umatnya Nabi Nuh, kemudian umatnya Nabi Hud, Saleh, Syuaib dan sebagainya, itu dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pada saat itu. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang melakukannya secara terang-terangan. Tanpa memiliki rasa malu, mereka melakukan perbuatan maksiat itu secara terang-terangan. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Di antara tujuannya adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak mereka, agar mereka, wabil khusus masyarakat jahiliyah pada saat itu, memiliki akhlak yang mulia, memiliki perilaku yang baik, memiliki tata krama yang baik. Maka dari itu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, tentu akhlak yang mulia ini, seperti mana yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan.
orang yang paling sempurna keimanannya di antara kalian adalah orang yang memiliki akhlak yang terbaik. Jadi akhlak itu bisa menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Bukan hanya akidahnya saja, bukan hanya ibadahnya saja yang kita jadikan tolak ukur keimanan seseorang, tapi akhlak juga kita bisa jadikan tolak ukur keimanan seseorang. Semakin tinggi, semakin mulia akhlak seseorang, maka insya Allah semakin tinggi pula keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling mulia, orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang memiliki akhlak yang terbaik di antara kalian. Dan di antara akhlak yang terbaik adalah wa ja'ala khuluqu hadzal din dinul Islam al-haya. Yaitu ketika seseorang tadi memiliki sifat malu di dalam dirinya. Jadi barometer tolak ukur kita bisa menilai akhlak seseorang itu di antaranya adalah dengan dilihat apakah orang itu memiliki sifat malu atau tidak. Jika orang itu di dalam dirinya memiliki sifat malu, maka insya Allah kita bisa katakan dia termasuk orang yang memiliki akhlak yang mulia. Tapi sebaliknya, kalau tidak ada sifat malu di dalam dirinya, maka ketahuilah bahwasanya orang itu tidak memiliki akhlak yang baik. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya. Setiap agama itu pasti punya tata krama. Setiap agama itu pasti punya aturan. Setiap agama itu pasti punya tata cara. Ya, agama bahkan yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu, dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, ada aturan mereka. Ada syariat-syariat yang mereka bawa. Wa khuluqul Islam, dan akhlak seorang muslim kata Rasulullah SAW itu dilihat dari apa? Al-haya. Dari sifat malu yang ada di dalam dirinya. Jika seorang muslim tadi memiliki sifat malu di dalam dirinya, maka dipastikan bahwasanya dia termasuk orang yang memiliki akhlak yang mulia. Wal haya makrunun bil iman. Rasa malu atau sifat malu itu tidak lepas dari yang namanya iman. Ya, jadi sifat malu itu senantiasa bersanding dengan yang namanya iman. Fa'idha wahidu ahaduhuma, kalau ada rasa malu di dalam diri kita, atau kalau ada keimanan di dalam diri kita, wajadal akhir, maka yang satu lagi pasti akan ada. Kalau di dalam diri kita ada keimanan, pasti kita akan memiliki sifat malu. Kalau di dalam diri kita ada sifat malu, berarti di dalam diri kita juga akan ada keimanan. Sebaliknya, wa idza rafa'a ahaduhuma rafa'al akhir. Kalau salah satu hilang di dalam diri kita, maka yang lainnya juga akan hilang. Kalau sifat malu tidak ada di dalam diri kita, maka keimanan juga semakin lama akan semakin hilang. Kalau di dalam diri kita tidak ada keimanan, maka tidak akan ada rasa malu dan sifat malu di dalam diri kita. Jadi malu dan iman itu tidak bisa dipisahkan. Malu dan iman itu saling bersanding. Orang memiliki rasa malu pasti ada keimanan di dalam dirinya. Orang yang memiliki keimanan di dalam dirinya pasti dia memiliki sifat malu. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u wal imanu kurina jami'an. Malu dan iman itu senantiasa bersanding. Fa'idha rafa'a ahduhuma rafa'al akhir. Ketika hilang salah satu di antara mereka, di antara keduanya, salah satu di antara keduanya hilang. Apakah yang hilang itu malunya atau imannya? Rafa'al akhir.
maka yang satu lagi akan hilang. Jadi kalau malu hilang, maka iman hilang. Kalau tidak ada keimanan di dalam diri kita, maka rasa malu dan sifat malu pun akan hilang. Berarti dipastikan kalau ada orang yang tidak memiliki rasa malu, ya, sehingga ketika tidak ada rasa malu, tidak ada sifat malu di dalam dirinya, seperti mana yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak memiliki rasa malu, fasna ma syi'ta, maka lakukanlah apapun yang engkau inginkan. Para ulama di dalam menjelaskan maksud hadis ini, ada 2 poin yang ingin mereka sampaikan. Yang pertama, mereka mengatakan jika rasa malu ini tidak ada di dalam diri kita lagi, maka ya silakan, kita mau berbuat sesuka kita ya silakan. Karena kalau orang nggak ada memiliki rasa malu, dia akan berbuat sesuka hatinya. Ketika dia tidak ada perasaan malu kepada sesama manusia, ketika tidak ada perasaan malunya kepada Allah, tidak ada perasaan malunya terhadap dirinya sendiri, tidak ada perasaan malunya terhadap para malaikat dan sebagainya, apa yang terjadi? Fasna ma syi'ta. Silakan kau lakukan apapun yang engkau inginkan. Ya. Mau kau viralkan di media sosial, mau viral di TikTok, dimanapun, ya silakan. Kenapa? Karena sudah nggak ada perasaan malu lagi. Bahkan yang lebih parah lagi, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummatin mu'afan illal mujaharah. Ada di antara umatku, kata Rasulullah, yang mana umatku kebanyakan di antara mereka mu'afan, diampuni dosanya oleh Allah, illal mujaharah, kecuali mereka al-mujaharah. Apa itu mujaharah? Mujaharah itu, kata Rasulullah, adalah orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat di malam hari, kemudian Allah tutup dosanya, Allah tidak buka aib dosanya, tapi apa yang terjadi? Fayusbihu, maka ketika di pagi hari dia menceritakan dosa tadi kepada orang lain. Oh, tadi malam saya gini. Tadi malam saya melakukan perbuatan dosa ini. Tadi malam saya melakukan perbuatan maksiat ini. Bahkan dengan bangga dia menceritakan perbuatan dosa yang dia lakukan kepada orang lain. Dengan bangga dia mempertontonkan perbuatan maksiat dan dosa yang dia lakukan dengan orang lain, kepada orang lain. Inilah yang dinamakan al-mujaharah. Rasulullah mengatakan orang yang al-mujaharah, kelak di hari kiamat, Allah tidak akan ampuni dosa mereka. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena Allah sudah tutup aib mereka. Allah sudah tutup dosa mereka, tapi sayangnya justru mereka sendiri yang membuka aib mereka, membuka dosa mereka di hadapan manusia yang lainnya dengan menceritakan perbuatan maksiat dan dosa yang telah dia lakukan kepada orang lain. Maka dari itu jamaah sekalian rahmatullahi Allah, memang kita manusia biasa. Kita bukan malaikat. Kita bukan para nabi dan rasul. Kita tidak lepas dari yang namanya perbuatan dosa dan salah. Ya. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kita manusia ini tempatnya salah dan lupa, tempatnya melakukan perbuatan dosa. Tapi bagaimana dosa yang kita lakukan? Kita tutupi dengan beristighfar, kita tutupi dengan bertaubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, jangan pernah kita menceritakan kembali dosa itu di hadapan orang lain. Apalagi, mohon maaf, menceritakannya dengan perasaan bangga kalau dia sudah melakukan perbuatan dosa itu. Tadi malam saya main judi online, menang saya nih, dapat uang 5 miliar. Mau enggak kalian saya traktir? Oh mau. Waliyadzubillah. Dengan adanya media sosial, dengan adanya TikTok, dengan adanya Instagram, Facebook dan sebagainya, orang bangga untuk memamerkan, mempertontonkan perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Padahal Allah sudah tutup aib mereka, Allah sudah tutup dosa mereka. Harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau telah tutup dosaku, ya Allah, Engkau telah tutup perbuatan maksiat yang telah aku lakukan, ya Allah.
Padahal ketika aku tidak di hadapan orang lain, banyak dosa yang telah aku lakukan, banyak perbuatan maksiat yang telah aku lakukan. Tapi Engkau tutup semua dosa dan maksiat yang aku lakukan, ya Allah. Allah sengaja menutup itu agar apa? Agar kita menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang tidak baik, kemudian kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sengaja menutup dosa dan maksiat yang kita lakukan itu adalah bagian dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sayang dengan kita. Maka ketika kita melakukan perbuatan dosa, Allah tutup dosa itu. Allah jaga. Allah tidak menyebarkannya kepada orang lain. Tapi sayangnya kebanyakan di antara kita, waliyadzubillah, sudah ditutup, dijaga oleh Allah, dosanya tidak tersebar kepada orang lain, tapi justru di pagi harinya, di waktu yang lain, dia menceritakan dosa itu kepada orang lain, waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haya, apa sifat yang dinamakan sifat malu itu? Ta'riful haya, pengertian haya. Al-haya minal haya. Haya, rasa malu itu sumber katanya berasal dari al-hayatu, yaitu artinya kehidupan. Berarti malu dan kehidupan itu tidak lepas di antara keduanya. Satu kesatuan antara rasa malu dengan kehidupan kita. Wa minhu al-haya lil matar, seperti mana air hujan yang turun di tengah-tengah kita, tujuannya adalah apa? Sebagai sumber kehidupan bagi kita. Ya, maka air itu kan sebagai sumber kehidupan bagi kita umat manusia. Ya, manusia bisa menahan rasa lapar beberapa hari nggak makan, tapi dia nggak bisa menahan yang namanya rasa haus. Ya, karena air itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Begitu juga dengan al-haya, rasa malu, itu juga sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya. Ketika orang memiliki rasa malu di dalam dirinya, apa yang terjadi? Hayatul qalbi, maka hatinya pun akan hidup. Tetapi sebaliknya, jika rasa malu tadi hilang di dalam dirinya, maka ketahuilah bahwasanya hatinya telah mati. Walaupun secara fisik, secara jasad dia masih hidup, ya. Walaupun secara jasad dia masih bernyawa di atas muka bumi, tapi ketika rasa malu tadi hilang di dalam dirinya, hati dia diibaratkan seperti hati orang yang sudah mati. Maka al-haya, pengertian al-haya itu tidak lepas dari namanya al-hayatu. Ya. Sumber kata al-haya itu dari hayah, kehidupan. Jadi haya, rasa malu itu adalah bagian dari sumber kehidupan kita. Sumber yang menjadikan hati kita hidup. Kemudian al-haya, para ulama mengatakan makna secara istilah adalah khuluqun yab'atsu ala tarkil qaba'ih wa yamna'u minat tafrid fi haqqi sahibihil haq. Ada dua hal yang patut kita cermati dari makna haya yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Yang pertama adalah khuluqun yab'atsu ala tarkil khaba'ith. Suatu sikap perilaku yang kita tunjukkan di dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan yang qabaih, perbuatan-perbuatan yang jelek. Jadi rasa malu itu adalah sikap yang kita tunjukkan di dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan jelek, atau sikap yang menghalangi kita untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau sekarang lagi ramai misalnya ya, kasus judi online, kemudian ada kita yang diajak teman juga untuk main ya judi online, ayo dong judi online ya kan, baru gajian ya ditawari untuk main judi online, ya lumayan loh keuntungannya berlipat-lipat. Apa yang menghalangi kita dari melakukan hal seperti itu? Ketika ada sifat malu di dalam diri kita. Maaf ya, saya nggak main seperti itu. Walaupun yang mengajak mungkin bestinya, teman dekatnya sekalipun, ya dia akan menolak. Tapi kalau tidak ada sifat malu di dalam dirinya, ketika diajak seperti itu,
Wah, dia akan mengiyakan. Ya udah, ayo, enggak apa-apalah sekali-kali dah. Yang penting jangan ketahuan sama bini di rumah aja dah. Dia mungkin malu sama bininya, sama istrinya, tapi nggak malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak malu dengan dirinya sendiri. Tapi kalau ada sifat malu di dalam dirinya, dia akan menolak untuk melakukan perbuatan jelek itu. Kemudian makna haya yang kedua adalah wa yamna'u minat tafrid fi haqqi sahibil haq. Orang yang memiliki rasa malu akan mencegah dirinya dari melakukan hal yang bisa merugikan orang lain. Contoh, mengambil hak orang lain. Kalau kita nggak punya sifat malu, mungkin mudah bagi kita, mohon maaf, waliyadzubillah, akan mengambil hak orang lain. Barang yang bukan kita miliki, kita klaim itu adalah milik kita. Harta yang bukan kita miliki, yang dimiliki oleh orang lain, kita mudah untuk mengklaim itu milik kita. Kenapa? Karena nggak ada sifat malu lagi. Bahkan dia berani, waliyadzubillah, dia berani bersumpah dengan nama Allah kalau itu harta adalah miliknya. Padahal jelas-jelas itu harta bukan miliknya. Bahkan dia berani menyewa pengacara dengan bayaran yang mahal hanya untuk mendapatkan kemenangan di dalam sengketa yang ada di pengadilan tentang masalah harta. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena udah nggak ada rasa malu lagi. Tapi kalau orang memiliki rasa malu, dia nggak akan mengambil harta orang lain, nggak akan merampas harta orang lain yang bukan miliknya. Orang yang memiliki rasa malu, kalau dia tahu ada di dalam dirinya rasa malu, dia nggak akan mengklaim itu miliknya. Karena dia tahu itu bukan miliknya. Karena dia tahu itu bukan harta miliknya, maka dia nggak akan mengatakan harta itu milik. Tetapi ketika nggak ada rasa malu, waliyadzubillah, maka rasa malu tadi bisa mencegah yamna'u minat tafrid fi haqqi sahibihil haq. Ya, mencegah diri kita dari sifat berlebih-lebihan atau mengambil hak orang lain yang itu bukan hak kita. Itu semua karena ada rasa malu di dalam diri kita. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haya'u min sifati Rabbih azza wa jalla. Ketahuilah bahwasanya malu itu termasuk di antara sifat yang dimiliki oleh Allah Jalla Jalaluh. Sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki sifat malu. Walaupun sifat malu Allah tentu tidak bisa kita samakan dengan sifat malu yang ada di dalam diri kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, karena tidak ada yang sebanding seperti mana sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang sebanding dengan sifat Allah. Gak ada yang sama dengan sifat Allah. Tapi Allah memiliki sifat malu, iya. Tapi gak perlu kita pertanyakan bagaimana malunya Allah, apakah seperti malunya kita dan sebagainya, gak perlu. Ya. Yang jelas Allah memiliki sifat malu. Seperti mana di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, Innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah memiliki sifat malu dan memiliki sifat dermawan. Allah memiliki sifat malu dan Allah juga memiliki sifat dermawan. Yastahyi, Allah malu idza rafa'ar rajul ilaihi yadayhi. Ketika ada hambanya, kita manusia mengangkat kedua tangan, kemudian berdoa meminta kepada Allah, ayyuraddihima sifran haibataini. Tapi Allah tidak memberikan atau menjadikan doa kita tidak dikabulkan atau menjadi hampa, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah malu jika ada di antara hamba-hambanya yang kemudian dia berdoa kepada Allah dengan penuh khusyuk, memenuhi beberapa syarat-syarat yang telah dia ditentukan. Tapi kemudian kalau seandainya doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah malu.
Makanya di dalam beberapa ayat Allah menjamin siapapun, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Allah menjamin Allah akan mengijabahi, Allah akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya. Apapun yang kita minta kepada Allah, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah tidak mengijabahi doa itu, Allah malu. Ya. Tapi sekali lagi, malunya Allah di sini tidak seperti mana malunya kita manusia atau malunya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malu juga sifat yang dimiliki oleh al-malaikah, yaitu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malaikat pun memiliki rasa malu. Pernah suatu hari di dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW ketika beliau sedang beristirahat, ya, dengan memakai selimut, ya, sedang beristirahat di atas tempat tidurnya dengan menutupi tubuhnya dengan selimut. Tiba-tiba datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi Rasulullah tidak mengubah posisinya. Kemudian Abu Bakar berbicara tentang maksud dan tujuannya. Setelah selesai beliau pulang. Gak lama kemudian datang lagi sahabat yang kedua, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasulullah tidak mengubah posisinya lagi. Sama seperti itu. Ya, dalam keadaan beliau sedang istirahat. Datang sahabat Umar setelah mengutarakan niat dan tujuannya, pulang. Setelah beberapa lama kemudian datang sahabat yang ketiga, yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi ketika sahabat Utsman mau bertamu ke rumah Rasulullah, Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ambilkan bajuku dulu. Ya, setelah diambilkan baju, Rasulullah berpakaian yang agak, ya, rapi, baru kemudian Rasulullah mempersilahkan sahabat Utsman untuk masuk. Ya, datanglah sahabat Utsman, kemudian mengutarakan niatnya. Setelah itu beliau pulang. Setelah sahabat Utsman pulang, Aisyah penasaran. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tadi ketika ayahku Abu Bakar dan sahabat Umar masuk bertamu, engkau masih dalam keadaan sebelumnya. Jadi nggak pakai baju, nggak apa, ya, masih menutup tubuhmu dengan selimut. Tapi kenapa begitu sahabat Utsman datang, langsung engkau berpakaian dengan rapi? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ala astahi min rajulin tastahihi minhul malaikah. Apakah aku tidak malu dengan seorang laki-laki yang mana malaikat pun malu kepadanya? Siapa yang dimaksud? Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena sahabat Utsman itu dikenal sahabat yang pemalu. Rasulullah khawatir kalau Rasulullah tidak berpakaian seperti ini, maka sahabat Utsman ketika bertamu ke rumah Rasulullah, beliau bingung mau ngomong apa. Beliau nggak enak mau mengutarakan niatnya, baru masuk langsung tiba-tiba pamit, ya kan? Baru assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam, masuk cuman. Setelah melihat keadaan Rasulullah, maaf Rasulullah saya pamit, nggak jadi mengutarakan niatnya, karena saking malunya beliau. Sampai saking malunya, kata Rasulullah SAW, malaikat pun malu kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ala astahi min rajulin yastahi minhul malaikah. Apakah aku tidak malu dengan seseorang yang malaikat pun malu terhadapnya? Karena sifat malu yang dimiliki oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian malu juga sifat yang dimiliki oleh al-anbiya war rusul, yaitu para nabi dan para rasul. Di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, inna Musa, sesungguhnya Nabi Musa, kana rajulan hayyiyan sittirat. Beliau adalah seorang yang pemalu. Sittiran, senantiasa menutupi tubuhnya. La yura min jildihi syai'un istahya minhu. Sehingga tidak ada satupun kulit yang terlihat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Semuanya ditutup oleh beliau. Kenapa? Karena sifat malu yang beliau miliki.
Sampai saking malunya beliau menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaiannya. Gak ada satupun kulit yang terlihat. Sehingga orang-orang Bani Israel menyangkanya Nabi Musa memiliki, mohon maaf, penyakit kulit. Al-baros wal judam, penyakit kulit baros dan judam. Padahal bukan karena itu. Bukan karena, mohon maaf, bukan karena Nabi Musa punya penyakit kulit sehingga beliau menutupi seluruh tubuhnya, bukan. Tapi karena apa? Ya karena beliau memiliki rasa malu di dalam dirinya. Sama, mohon maaf, kalau kita lihat misalnya ada seorang wanita yang memakai cadar, ya, itu bukan berarti mohon maaf kita mengklaim oh perempuan itu nutupi tubuhnya pakai cadar karena mohon maaf ya kan wajahnya mungkin jerawatan atau sebagainya. Bukan. Tapi karena ada perasaan malu di dalam dirinya. Sehingga dia menutupi wajahnya dengan cadar supaya tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Bukan karena, ya mohon maaf ya, bukan karena wajahnya berjerawat dan sebagainya. Ya, karena dulu orang menyangka orang wanita pakai cadar itu berarti ada sesuatu di wajahnya sehingga dia menutupi wajahnya dengan cadar. Padahal tidak. Ya. Bahkan ada sebuah kisah bagaimana malunya ya dua wanita yang dimiliki oleh rajulun saleh di negeri Madyan. Ketika Nabi Musa alaihissalam ya membantu mereka ya setelah beliau lari dari Fir'aun, lari ke negeri satu tempat yang dinamakan negeri Madyan. Kemudian beliau beristirahat di sebuah pohon. Beliau melihat ada masyarakat di negeri itu yang sedang antri untuk memberikan air minum kepada binatang ternak yang dimiliki mereka. Dilihat yang paling belakang itu ternyata ada dua wanita yang sedang antri. Agak sedikit berpisah dari ya para rombongan laki-laki yang sedang antri pada saat itu. Kemudian Nabi Musa pun menawarkan dirinya untuk membantu mereka. Setelah membantu mereka, maka keduanya pun pulang ke rumah mereka dan menceritakan kepada ayah mereka. Ya. Ada yang mengatakan ayah mereka namanya tidak disebutkan oleh Allah karena Allah hanya mengatakan rajulun saleh, seorang laki-laki yang saleh. Tapi ada yang mengatakan Nabi Syuaib alaihissalam, wallahu alam. Ya. Setelah menceritakan kepada ayah mereka, kemudian oleh ayah mereka diperintahkan untuk memanggil Nabi Musa alaihissalam. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, faja'athu, ketika mereka datang kepada Nabi Musa dalam keadaan apa? Ala istihya, dalam keadaan malu. Jadi manggil Nabi Musa itu dalam keadaan malu-malu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini, maksud malu di sini apa? Mereka menutupi wajah mereka dengan tangan mereka seperti ini. Wahai laki-laki yang baik, kamu dipanggil oleh ayah kami, ayo ke rumah. Saking malunya, sampai ditutupi wajahnya dengan tangan. Ala istihya. Ya. Jadi kalau ada seorang wanita yang memakai cadar, yang menutup tubuhnya, menutup wajahnya, itu bukan berarti ada sesuatu di tubuhnya, bukan. Karena ada perasaan malu di dalam diri. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suwarun minal haya. Kepada siapa kita harus memiliki rasa malu? Yang pertama tentu minan nas, kepada sesama manusia. Kita harus malu di hadapan orang lain, di hadapan manusia. Di antaranya tadi, ya jangan sampai kita mengambil hak mereka, mengambil harta orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang mohon maaf peminta. Harus ada rasa malu. Temannya ke luar kota, jangan lupa ya oleh-olehnya. Jangan jadiin kebiasaan jamaah sekalian rahmatullahi Allah. Itu sesuatu yang tidak baik. Ya, jangan lupa ya oleh-olehnya, jangan lupa ya ininya, jangan lupa ininya. Ayo ingat, jangan lupa nih sama temannya ini. Ya, harus ada perasaan malu. Ya, malu untuk meminta-minta, malu untuk melakukan hal yang tidak baik, yaitu meminta-minta kepada orang lain. Ya, harus dijaga muru'ah kita. Apa itu muru'ah? Ya, harga diri. Ya, jangan sampai kita menjadi, mohon maaf, Allah sudah berikan kita kemampuan tapi kita masih menjadi orang yang suka minta-minta kepada orang lain. Muru'ahnya dijaga. Kecuali kalau kita tidak mendapatkan hak kita, ya silakan boleh kita minta hak kita.
Ya, kalau bapak atau ibu kerja, ya, kemudian nggak digaji, sudah waktunya gajian nggak digaji, boleh minta, boleh. Karena itu hak kita. Tapi kalau di luar itu jangan kita minta-minta. Pak, bonusnya dong pak. Ya, pak ininya dong pak. Nggak perlu lah, itu bukan hak kita. Ya, kecuali kalau hak kita ya silakan. Jaga muruah kita. Ya, harga diri kita. Kita jaga kehormatan diri kita. Kita jaga. Jangan sampai kita merendahkan diri kita di hadapan orang lain. Seakan-akan kita termasuk orang yang sangat butuh dengan manusia kita. Kemudian yang kedua, al-haya'u minal malaikah. Ada perasaan malu kita kepada siapa? Kepada para malaikat. Kita tahu malaikat itu senantiasa ada di dekat kita. Ya. Ada yang di kanan kita, ada yang di kiri kita, ada yang menjaga kita dari depan dan belakang. Semua kita ada malaikat yang menjaga. Tuh, depannya Pak Cucu ada malaikat, ada. Walaupun nggak bisa lihat Pak Cucu. Belakangnya ada. Kanan kiri Pak Cucu ada. Ya. Tapi yang Pak Cucu lihat kan kanannya bestinya tuh Pak Sulis, kirinya Pak Hadi ya kan, teman dekatnya. Tapi ada malaikat, ada yang mencatat, yang menjaga. Kita malu kalau kita melakukan perbuatan maksiat kemudian dilihat oleh malaikat. Dicatat dah sama malaikat. Hari ini jam segini kita melakukan perbuatan maksiat, hari ini jam segini kita melakukan perbuatan dosa. Malu. Harusnya malu. Ada yang mencatat di sana. Ya, kalau dulu saya di pesantren itu ada namanya bagian keamanan, itu tugasnya apa? Mencatat ya anak-anak yang melanggar, dilihat tuh. Oh, ada anak yang melanggar, dicatat namanya. Biasanya kalau ketemu dengan bagian keamanan itu pada manut. Oh, ada bagian keamanan, diem, nggak ada yang melanggar. Ya. Tapi kalau ada bagian keamanan, baru kemudian banyak yang melanggar. Harusnya kita seperti itu. Ada malaikat ini yang mencatat ini, kanan kiri kita ini ada, malu. Setiap kali mau melakukan perbuatan maksiat, dilihat oleh malaikat, dicatat oleh malaikat. Nggak jadi. Ada perasaan malu kita kepada para malaikat-malaikat Allah. Kemudian al-haya'u minan nafsi, malu terhadap diri sendiri. Ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menjadikan muruah kita, harga diri kita, kehormatan kita menjadi hina. Malu terhadap di sini. Saya alhamdulillah sudah belajar, sudah sering ikut kajian ya. Gak mungkin lah masa saya melakukan hal-hal seperti itu. Masa saya harus menerima ajakan teman-teman saya untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat ini? Bukan lagi lah. Udahlah, ini masa lalu saya nggak seperti ini lagi. Harusnya malu terhadap diri sendiri. Ya, sudah sering ikut kajian, sering hadir di majelis taklim, ya sering mendengarkan pengajian. Harusnya malu terhadap diri sendiri untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian apa? Yang terakhir, al-haya'u minallah. Malu yang paling tinggi adalah malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita malu, Allah senantiasa melihat kita, Allah senantiasa mengawasi kita. Setiap kali kita ingin melakukan perbuatan maksiat, maka timbulkanlah sifat malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Di waktu yang tepat ya. Di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dalam keadaan sepi, diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, yang memiliki ya rupawan untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya. Namanya naluri laki-laki, kalau diajak seperti itu ya ayo-ayo aja biasanya. Tapi apa yang melatar belakangi Nabi Yusuf alaihissalam untuk menolak hal itu? Dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kepada Allah. Bukan malu kepada ayahnya. Bukan, ayahnya gak melihat. Nabi Yakub gak melihat. Saudara-saudaranya gak melihat. Bukan malu kepada suami dari wanita ini. Suaminya gak melihat. Tapi apa yang menyebabkan Nabi Yusuf menolak ajakan wanita itu? Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha melihat. Belajar dari kisah penjual susu di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika diminta oleh ibunya untuk mencampurkan susu yang mereka jual dengan air, ketika itu
Ditolak oleh anaknya. Ibunya mengatakan, kan khalifah nggak melihat, nggak ada orang yang tahu kok kita jual seperti ini. Toh juga cuma sedikit air yang kita campurkan. Apa jawaban anaknya? Yang menciptakan Khalifah Umar melihat dan menyaksikan kita. Siapa? Allah. Ada perasaan malu dia dengan Allah. Walaupun Umar nggak tahu, walaupun sahabat-sahabat yang lain nggak tahu, walaupun masyarakat nggak tahu. Kalau seandainya dia berbuat curang pun mereka nggak bakalan tahu. Seandainya dia campurkan air itu, susu tadi dengan air sedikit pun nggak akan kerasa. Orang akan menganggap, oh ini masih murni susunya, oh ini masih murni. Tapi karena ada perasaan malu yang ada di dalam dirinya kepada Allah, itulah yang mencegah dirinya dari melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Maka al-haya'u minallah ini harus kita tanamkan terus di dalam diri kita. Sifat muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat, disaksikan oleh Allah, baik itu dalam keadaan alaniyah, baik itu dalam keadaan terang-terangan bersama yang lain, atau kita sedang sendirian, harus tanamkan. Karena kebanyakan kita lebih mudah melakukan perbuatan dosa dan maksiat ketika dalam keadaan sendirian. Kalau mungkin di depan orang lain, ya kita masih punya perasaan malu dengan orang lain. Saya nggak enak kalau dilihat si fulan. Saya nggak lihat kalau dilihat teman saya. Tapi beda kalau kita sendirian. Maka disinilah pentingnya rasa malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jamaah sekalian rahmatullah Allah, ada dua hal yang tidak boleh kita memiliki rasa malu di dalamnya. Apa itu? Yang pertama, di dalam menegakkan kebenaran. Ya, di dalam menegakkan kebenaran, di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, gak boleh ada perasaan malu. Ada teman kita yang bermaksiat, saya gak enak, saya malu mau mencegahnya, saya mau malu mengingatkannya, gak boleh. Malu yang seperti itu dikatakan oleh para ulama termasuk mazmum, malu yang tercela. Ya, harus hilangkan rasa malu. Ketika kita melihat kemungkaran, ketika kita melihat ada orang yang belum melakukan kebaikan, ya harus kita amar ma'ruf nahi munkar, hilangkan rasa malu kita. Jangan sampai rasa malu kita mencegah kita, menghalangi kita dari melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang pertama. Atau malu di dalam menjalankan kebaikan. Kenapa kamu kok nggak pernah terlihat sholat berjamaah di masjid? Saya malu, saya nggak enak sama teman-teman yang lain. Udahlah, saya sholatnya di rumah aja. Jangan. Kalau melakukan amal soleh yang sifatnya berjamaah, ya nggak boleh ada rasa malu. Kenapa kamu nggak hadir di majelis ilmu? Saya malu sama teman-teman yang lain, kan saya juga jarang di majelis ilmu. Saya nggak enak sama yang lainnya. Nggak boleh, dihilangkan rasa malu seperti itu. Ya. Ketika ingin melakukan kebaikan atau mengarahkan atau mengajak orang melakukan kebaikan, itu harus dihilangkan yang namanya rasa malu. Kemudian yang kedua, rasa malu yang tidak boleh ada di dalam diri kita adalah al-imtina 'anis su'al wa ta'lim. Ya, malu di dalam menuntut ilmu, malu di dalam bertanya, ini nggak boleh. Saya mau bertanya tapi malu, hilangkan. Karena Imam Mujahid mengatakan, seorang ulama tabi'in, murid dari sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan ada dua hal yang menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu. Apa itu? Yang pertama, rasa malu. Jadi Pak Hadi kalau mau bertanya, tanya aja Pak Hadi, nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu, saya mau bertanya malu, nggak enak, jangan, tanya aja. Kemudian yang kedua, yaitu apa? Sifat sifat sombong. Ya, sombong ini juga bisa menghalangi orang dari mendapatkan ilmu. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, beliau sangat memuji wanita-wanita Ansar. Kenapa? Karena wanita Ansar ini ni'man nisa al-Ansar lam yamna'hunnal haya ayyatafaqqahna fid din. Mereka nggak pernah malu bertanya kepada Rasulullah di dalam urusan agama. Termasuk hal yang sifatnya kalau menurut kita sensitif sekalipun mereka tanyakan. Di antaranya mereka pernah bertanya kepada Rasulullah, kalau seandainya laki-laki kalau keluar air mani maka wajib mandi. Bagaimana dengan perempuan ya Rasulullah? Kaifat bil mar'ah idza ra'at al-ma' ya Rasulullah. Bagaimana dengan perempuan?
Ini sesuatu pertanyaan yang menurut kita, wah, aduh, sangat pribadi banget, sangat privasi banget. Tapi mereka nggak malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ini adalah ilmu. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kalau seandainya wanita Ansor juga malu seperti mana wanita pada umumnya untuk bertanya, maka banyak ilmu yang nggak akan kita dapatkan dari Rasulullah SAW, terutama masalah kewanitaan. Ya. Maka para ibu-ibu yang di belakang sana harusnya bersyukur ya ketika ada wanita-wanita Ansor yang berani bertanya, tidak ada rasa malu kepada Rasul tentang masalah urusan agama, terutama tentang urusan kewanitaan. Mereka bertanya kepada Rasulullah. Lam yatafaqan, dalam rangka untuk memfakihkan mereka dalam urusan agama. Ya, jadi dua hal tadi jangan ada di dalam diri kita memiliki rasa malu. Ya, yang pertama tadi ya mengajak orang kepada kebaikan dan melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua di dalam thalabul ilmi harus kita hilangkan rasa malu dalam dua hal tadi. Di luar dua tadi sifat malu harus kita jaga. Karena ini adalah bagian dari muru'ah kita. Harga diri kita, kehormatan kita, ya harus ada di dalam diri kita sifat malu kita. Baik itu kepada manusia, baik itu kepada malaikat, baik itu kepada diri kita sendiri, maupun malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk memiliki sifat malu di dalam diri kita, sehingga kita bisa melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan kita dan bisa mencegah diri kita dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Pak Rino kalau ada ingin bertanya.